Coba dibayangin, kalau ruang kelas digital Anda itu bukan cuma tempat buat nyimpen file, tapi jadi sebuah arena yang seru banget buat kolaborasi dan eksplorasi. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas Moodle. Kita akan lihat gimana platform ini bisa bikin visi tadi jadi kenyataan. Dan ini bukan soal teknologi aja ya, tapi soal filosofi yang bisa benar-benar mengubah cara kita mengajar. Oke, kita mulai dari sebuah visi. Bayangkan sebuah ruang kelas yang nggak ada batasnya, di mana belajar bisa terjadi kapan aja, di mana aja. Ini bukan cuma kata-kata manis loh, ini adalah janji inti dari Moodle. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar satu persatu cara-cara konkret untuk mewujudkan janji ini. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita samain dulu ya tujuan kita. Nanti di akhir sesi ini, Anda bukan cuma bakal tahu fitur-fitur Moodle, tapi juga jadi jago cara pakainya untuk bangun komunitas, bikin penilaian yang personal, dan yang paling penting, bikin praktik mengajar Anda sehari-hari jadi makin kaya. Gini, untuk benar-benar menguasai sebuah alat, kita harus ngerti jiwanya. Alasan kenapa alat itu diciptakan. Jadi yuk kita mulai dari fondasinya Moodle, filosofi pendidikan yang jadi dasar semuanya. Secara teknis, nama Moodle itu singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Ya kedengerannya ribet banget kan? Tapi tenang, jangan keburu pusing. Karena kekuatan Moodle yang sebenarnya itu jauh lebih dari sekadar nama teknisnya. Nah, ini dia kuncinya. Filosofi inti Moodle itu namanya konstruksionisme sosial. Gampangnya gini, Moodle itu percaya kalau belajar yang beneran itu terjadi pas kita aktif berinteraksi dan menciptakan sesuatu bareng-bareng. Bukan pas kita cuma pasif nerima informasi. Artinya, dari awal Moodle itu dirancang bukan sebagai perpustakaan digital, tapi sebagai studio kerja yang hidup. Dan filosofi ini bukan cuma teori kosong loh, buktinya ada lebih dari 300 juta pengguna di seluruh dunia. Bayangin, dari sekolah dasar sampai universitas top, semuanya percaya sama Moodle. Angka sebesar ini udah cukup jadi bukti betapa berdampak dan andalnya platform ini. Oke, kita udah ngerti kenapanya. Sekarang kita masuk ke gimananya. Gimana sih caranya Moodle mengubah filosofi kolaborasi yang keren tadi jadi fitur-fitur nyata yang bisa kita pakai setiap hari? Kita mulai dari jantungnya Moodle, forum. Eits, jangan bayangin ini cuma sekedar papan pesan biasa ya. Anggap ini sebagai plaza digital atau alun-alun kita. Tempat yang ramai di mana ide-ide bisa ketemu, beradu, didebatin, sampai akhirnya tumbuh jadi sesuatu yang baru. Terus diskusi forum yang mantap itu kayak gimana sih? Nah, ini dia resepnya. Ini bukan sekadar obrolan ngalor ngidul. Semuanya dimulai dari satu pertanyaan yang mancing banget buat mikir. Terus siswa didorong buat bikin argumen, berdebat secara sehat, dan akhirnya terciptalah sebuah catatan pemikiran bersama yang bisa dilihat dan direfleksikan lagi kapanpun. Keren kan? Lanjut, ada fitur yang menurut saya bisa mengubah segalanya. Workshop. Anggap aja ini penilaian teman sejawat versi premium. Di sini, siswa bukan cuma ngumpulin tugas, tapi mereka juga jadi penilai. Mereka belajar ngasih evaluasi karya temennya pakai kriteria yang jelas. Proses ini ngajarin skill yang penting banget di dunia kerja nanti. Cara memberi dan menerima feedback yang membangun. Bahkan ada fase kalibrasi juga biar penilaiannya adil. Setelah seru-seruan kolaborasi, kita perlu ngomongin soal penilaian. Tapi di dunianya Moodle, penilaian itu bukan soal ngasih skor angka yang dingin, tapi lebih ke memahami progres belajar setiap siswa secara personal dan hangat. Slide ini nunjukin pergeseran cara pandangnya dengan jelas banget. Kita bisa ucapkan selamat tinggal deh sama ujian sekali jadi yang cuma ngukur hafalan. Dan kita bilang halo ke sebuah proses dialog yang terus-menerus, di mana feedback yang kita kasih itu cepat, spesifik, dan benar-benar ngebantu siswa buat paham dan bisa mengaplikasikan ilmunya. Buat ngelakuin itu semua, Moodle udah siapin alat-alat canggihnya. Ada Moodle Quiz yang bisa nyesuaiin tingkat kesulitan soal secara otomatis. Ada Moodle Tugas yang bikin kita bisa ngasih coretan dan catatan presisi banget langsung di kerjaan siswa. Dan Gradebook, ini kayak dashboard transparan, tempat guru dan siswa bisa lihat jejak perjalanan belajar mereka dengan jelas. Oke, alat-alat dasarnya udah kita pegang. Sekarang kita naik level yuk. Gimana caranya kita kayak seorang koki andal meracik semua bahan ini buat menyajikan pengalaman belajar yang unik dan spesial buat setiap siswa. Nah, ini dia impian utamanya, pembelajaran yang personal. Artinya di dalam satu kelas yang sama, nggak ada lagi tuh satu jalan tol yang macet buat semua orang. Sebaliknya, setiap siswa bisa punya jalur khususnya sendiri-sendiri buat mencapai tujuan belajar.
Salah satu kunci ajaibnya adalah fitur akses bersyarat. Seperti yang Anda lihat, fitur ini ngasih kita kekuatan super buat ngerancang alur belajar. Kita bisa bikin aturan, misalnya gerbang ke materi lanjutan baru kebuka kalau siswa udah dapat nilai 80 di kuis dasar. Sebaliknya, kalau dia kesulitan, sistem bisa otomatis ngasih materi bantuan buat dia. Canggih kan? Kata kuncinya di sini adalah proaktif. Analitik di Moodle itu bukan kayak sejarawan yang baru ngasih laporan setelah semua terjadi. Dia lebih mirip peramal. Sistemnya bisa menganalisis pola aktivitas siswa dan ngasih peringatan dini. Siswa yang ini kayaknya butuh bantuan nih. Ini mengubah peran kita dari pemadam kebakaran jadi pelatih pribadi yang bisa bantu lebih awal dan tepat sasaran. Biar perjalanannya makin seru, kita juga bisa loh masukin elemen-elemen gamifikasi. Ada poin, lencana, bar kemajuan, semua ini bisa jadi pemicu semangat. Tapi ingat ya, tujuannya bukan bikin siswa belajar cuma demi hadiah. Tapi kita pakai elemen seru ini buat nyalain api rasa ingin tahu dari dalam diri mereka sendiri. Oke, kenapa dan gimananya udah jelas. Sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting. Terus kenapa? Yuk kita geser sorotannya dari panggung teknologi ke bintang utamanya, yaitu Anda semua, para pendidik yang hebat. Ini pertanyaan refleksi pertama kita. Coba deh intip lagi Moodle Anda sekarang. Kira-kira ada satu langkah kecil apa yang bisa Anda lakukan untuk mengubahnya dari perpustakaan yang sepi jadi plaza digital yang rame, tempat siswa bisa diskusi dan berkreasi bareng? Pertanyaan kedua, kita coba lebih spesifik. Dari semua alat asesmen yang udah kita bahas, mana nih yang paling bikin Anda penasaran buat dicoba semester depan? Mungkin rubrik atau kuis adaptif? Pilih satu aja dan jadikan itu langkah awal Anda untuk ngasih feedback yang lebih ngena ke siswa. Dan sebagai penutup, mari kita kembali ke inti dari pendidikan. Karena pada akhirnya, Moodle itu cuma alat dan Andalah dalangnya. Jadi, di luar semua fitur canggih ini, perubahan kecil apa yang bisa Anda lakukan pada cara Anda hadir secara online untuk membangun sebuah komunitas belajar yang lebih hangat dan suportif? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan nilai sejati kita sebagai pendidik di era digital ini.